Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang penerimaan informasi. Perkenalkan, nama saya Arnira Syuriani dan teman saya Cika Aulia Zahwa, Fadel Anas, Fawas Mubarok, dan Gunawan. Penerimaan informasi ini sangat penting bagi sebuah komunikasi. Bisa jadi ini sebagai ruh dalam komunikasi. Jadi kita akan mempelajari tentang penerimaan informasi lebih lanjut lagi. Kenapa penerimaan informasi itu penting? Karena komunikasi merupakan aktivitas yang paling mendasar yang dilakukan seluruh manusia. Tapi kebanyakan permasalahan manusia itu dalam proses komunikasi yang banyak perbedaan penangkapan informasi, sederhananya informasi yang ditangkap oleh komunikan dan berbeda yang dilempar oleh komunikator. Dan ini terjadi di mana-mana, dan banyak faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya kita akan membahas pendapat tentang communication menurut Harold Laswell. Communication is who says what to whom, in what channel, with what effect. Komunikator ini untuk menjawab pertanyaan who, pesan atau informasi, menjawab pertanyaan what, komunikan menjawab pertanyaan whom, media menjawab pertanyaan what channel, dan dampak menjawab pertanyaan what effect. Dari communication ini, yang paling penting atau ruhnya itu adalah pesan atau informasi dilemparkan atau ditangkap oleh orang lain melalui jalur media sosial yang akan memberikan efek pada objek yang dituju. Nah, selanjutnya kita bakal bahas informasi dalam komunikasi. Dalam proses komunikasi, informasi memiliki peran yang sangat penting. Informasi menunjukkan fakta atau data yang dapat diperoleh selama proses komunikasi berlangsung. Dari poin di sini, bisa tergambarkan jelas bahwa informasi adalah pemeran utama dalam proses komunikasi. Poin pertama yaitu informasi menunjukkan fakta atau data yang dapat diperoleh selama tindakan komunikasi berlangsung. Poin yang kedua, informasi menunjukkan makna data. Terus poin yang ketiga, informasi adalah jumlah ketidakpastian yang dapat diukur dengan cara mereduksikan sejumlah alternatif pilihan yang tersedia. Selanjutnya penerimaan informasi. Dalam proses penerimaan informasi ada 3 proses yang penting dalam bagian penerimaan informasi, yaitu seleksi, interpretasi, dan retensi memori. Contohnya, ini adalah Raisa. Di hari ini, Raisa telah lulus masa SMA-nya. Raisa mempunyai rencana untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri di Indonesia. Akan tetapi, saat Raisa memilih universitas negeri yang ia inginkan, tiba-tiba orang tuanya menyarankan ia untuk kuliah di luar negeri. Jika kamu jadi Raisa, apa yang akan kamu lakukan? Tetap lanjut sesuai rencana, dibatalkan, atau mengikuti perkataan orang tuanya, atau lebih baik ditunda saja? Ini adalah termasuk proses seleksi. Akhirnya Raisa memutuskan untuk bertanya kepada orang tuanya. Sepertinya aku akan tetap melanjutkan kuliah di sini. Lalu orang tuanya menjawab, ya udah, terserah kamu aja deh. Nah, terserah itu artinya apa? A, dia juga malas buat berdebat. Atau B, dia sebenarnya berharap anaknya tetap mengikuti rencananya untuk kuliah di luar negeri. Atau dia benar-benar menyerahkan keputusannya kepada Raisa. Nah, dalam hal ini opsi-opsi tersebut itu adalah proses interpretasi. Mungkin sebagian dari kalian ada yang menjawab, Raisa yang peka dong. Itu orang tuamu ingin kamu untuk ini kuliah di luar negeri. Kemudian setelah dipikir-pikir,
Raisa akhirnya memutuskan untuk kuliah di Indonesia. Tapi ternyata orang tuanya mendiamkan dia. Berarti bisa jadi interpretasinya keliru ya. Hehe. Raisa berpikir keras. Bagaimana ya caranya supaya orang tuanya tidak mendiamkan dia lagi? Oh iya, Raisa ingat bahwa orang tuanya ini sangat suka traveling. Jadi Raisa membeli tiket ke Bali di Traveloka sehingga orang tuanya tidak cemberut lagi. Proses ini disebut retensi memori. Dalam hal ini, retensi memori ada retensi memori jangka panjang dan jangka pendek. Dan keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Berikutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan informasi. Ada banyak faktor yang mempengaruhi bagaimana sebuah informasi itu diterima. Secara umum ada 4 yang mempengaruhi penerimaan informasi. Pertama, pengaruh dari pesannya, atau yang dimaksud informasi yang disampaikan. Bagaimana isi pesan yang disampaikan akan dapat mempengaruhi bagaimana informasi tersebut diterima. Dan di sini ada 2 jenis pesan, ada pesan verbal dan ada pesan non-verbal. Pesan verbal hanya sebagian kecil dari informasi yang didapatkan dari proses komunikasi. Sebagian komunikasi contohnya seperti bahasa lisan dan bahasa tertulis. Sedangkan contoh non-verbal itu lebih banyak contohnya, seperti desah, gerakan, jeritan, penampilan, kualitas vokal, dan ekspresi wajah. Dan faktor kedua yang mempengaruhi penerimaan informasi adalah faktor yang mempengaruhi dari sumbernya. Di bagian ini sudah mulai sedikit kompleks mengenai seleksi, interpretasi, dan retensi memori. Di faktor ini sudah mulai berpengaruh besar. Sebagai contoh, ada orang lain yang menyatakan kepada kamu bahwa kamu tidak boleh kebanyakan rebahan dan harus rajin bantu-bantu orang tua. Informasi yang ia terima bisa jadi akan berbeda karena pengaruh dari sumbernya. Faktor yang ketiga adalah faktor dari penerimanya. Sebagai contoh, aku suka kamu akan ditangkap berbeda antara orang yang memiliki pengalaman hidup yang berbeda-beda. Dan faktor yang terakhir adalah teknologi dan lingkungannya. Dan ini juga sangat penting, karena kita berada di zaman yang sangat kompleks, di mana berbagai macam informasi bisa dilemparkan di mana saja dan oleh siapa saja. Maka dari itu, kita harus berhati-hati dalam mengolah informasi yang kita dapatkan dari berbagai macam sumber. Demikian dari kami, kelompok penerimaan informasi. Semoga semua pesan yang disampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.